Halo semuanya, nama aku Isya Rama. I'm back with another video. Bagi yang belum tahu siapa, perkenalkan aku Isya, mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, di video kali ini aku bakalan ngasih tips UTBK. At least ini yang aku lakukan ketika aku berjuang mencapai FKUI di tahun 2020. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into it. Nah, yang pertama adalah cari saingan. Well, dulu itu waktu aku gap year, aku tuh selalu punya teman yang aku jadikan saingan gitu. Tapi saingannya secara sehat. Dia ini kebetulan tuh selalu jadi ranking 1 di bimbel aku. Akhirnya aku kayak ngerasanya tuh dalam hati tuh aku harus bisa seperti dia. Itu yang ngemotivasi aku untuk selalu bisa dapet nilai yang bagus setiap kali tryout. Nah, ini juga bisa diaplikasikan ke teman-teman kalian yang sekiranya juga pengen PTN yang kalian impikan gitu. Misalkan ada yang pengen masuk FKUI juga gitu. Jadi ya diperhatikan dia, misalkan dia itu posisinya lebih tinggi dari kalian, ya cobalah itu dijadikan saingan. Tapi saingannya yang secara sehat ya, bukan yang kayak dendam gara-gara dia lebih tinggi atau gimana kayak gitu. Nah, yang kedua adalah cari role model. Karena aku tuh dulu gap year, akhirnya aku tuh cari-cari siapa ya kira-kira orang yang pernah gap year terus dia diterima di FKUI lewat jalur SBMPTN gitu kan. Ternyata kebetulan ada salah satu kakak kelas aku, dia itu yang ngebikin aku juga termotivasi terus untuk selalu mencapai nilai yang bagus gitu ya. Kayak di pikiran aku tuh kalau dia aja bisa, berarti aku harus bisa juga dong gitu kan. Ini juga bisa berlaku buat siapapun. Misalkan dari kakak kelas kalian ada yang diterima di ITB gitu, coba ditanya-tanya tipsnya gimana, terus gimana sih cara ngatur waktu, dicari tahu bagaimana dia memperjuangkan PTN-nya itu gitu, PTN yang kalian impikan. Yap, cari role model tuh penting. Nah, yang ketiga adalah planning. Ini udah jelas banget lah ya kalau setiap orang, setiap pejuang UTBK, bahkan aku pun sekarang pas sudah jadi mahasiswa itu setiap hari pasti punya jadwal gitu ya, apa-apa aja yang harus aku kerjain. Case-nya di kalian, di UTBK gitu ya, coba dibedah. Misalkan matematika dasar nih, misalkan ada 20 bab. Nah, 20 bab ini kalian harus bagi-bagi gitu kan, dalam satu hari mungkin selesai satu bab. Tapi kan di mapel-mapel lain juga ada berbagai bab kan, jadi kayak gimana caranya supaya materi-materi itu tuh udah selesai kalian kuasai sebelum UTBK. Baru kalau udah deket-deket UTBK-nya kalian latihan soal. Nah, menariknya dalam belajar adalah yang bisa tahu cara paling efektif untuk kalian ya diri kalian sendiri. Gimana caranya? Ya cobain cara-cara yang ada. Kalian bisa coba contoh apa yang aku lakuin. Kalian juga bisa cari-cari gitu ya di internet cara-cara belajar UTBK. Semua orang itu pasti punya caranya masing-masing. Kalau dari aku sendiri, aku biasanya memang belajarnya itu di pagi hari. Aku early bird ya, jadi setelah subuh itu biasanya aku nggak tidur lagi, belajar kira-kira sampai sore gitu ya. Kalau di bimbel itu sampai jam 3 sore, terus habis itu istirahat dulu, terus habis itu lanjut lagi sampai malam, maksimal banget tuh maksimal jam 10 malam. Terus aku tidurnya juga tidur cukup. Ini adalah cara yang aku kerjakan dan it works for me. Bisa aja tidak bekerja untuk kalian. Yang terpenting adalah kalian harus nge-planning setiap hari tuh kalian mau belajar apa atau kalian mau ngerjain soal apa kayak gitu. Nah, yang keempat adalah tryout. Kalian kalau sudah selesai mempelajari materi-materinya, jangan lupa untuk tryout, karena dengan mengikuti tryout kalian tuh bisa tahu seberapa jauh sih pemahaman kalian, dan juga kalian tuh bisa tahu seberapa posisi kalian itu dibandingkan pejuang-pejuang yang sama-sama memperjuangkan PTN kalian. Dulu aku nyobain di berbagai tryout, bisa dari tryout Pahamify, Eduka, Oleh, segala macam aku cobain gitu, dan aku kebetulan memang biasanya nggak masuk di kuotanya SBMPTN. Di tahun 2020 kuota SBMPTN FKUI itu kan hanya 54 kan, dan aku itu se-Indonesia cuman mentok pernah di ranking 72. Kenapa menurut aku tuh penting gitu kan untuk tahu posisi kita tuh segimana, itu supaya kita tuh aware gitu loh, kalau ternyata kita tuh masih belum apa-apa gitu loh, kita masih jauh dari PTN kita gitu. Jadi gimana caranya supaya kita terus terpacu motivasinya untuk terus belajar. Tapi sebagai notice ya, memang kalau misal kita diliatin terus itu kayaknya bakalan jadi beban. Kalau aku sendiri, aku nggak menjadikan itu beban, malah menjadikan itu motivasi. Dan perlu diingat lagi adalah kalau ranking tryout atau nilai tryout itu nggak akan mendefine nilai UTBK berapa gitu. Jadi belum tentu nih nilai tryoutnya 700 terus nilai UTBK-nya 700 tuh belum tentu gitu. Semua tergantung performa kalian di hari H. Yang bisa kalian lakuin dari sekarang adalah mempersiapkan sebaik-baiknya. Terus selain itu kalau udah tryout, biasanya
biasanya ada pembahasan soalnya ya, yang soal salah-salah itu ya jangan ditinggalin gitu, apalagi soal-soal yang bener, terutama soal-soal yang bener yang sekiranya benernya karena ngawur atau ngasal gitu. Nah ini perlu kalian lihat pembahasan soalnya semuanya, kalau bisa tuh dilihat. Biasanya pembahasan soal itu ada cara-cara cepetnya gitu. Terus selain itu soal-soal yang salah juga jangan ditinggalin. Kalian coba lihat pembahasan soal dari soal-soal yang kalian salah, supaya kalau semisal di tryout selanjutnya ada soal itu lagi, kalian nggak salah lagi. Jadi tryout tuh penting guys, jangan lupa. Nah terus yang selanjutnya, yang kelima adalah gunakan coret-coretan kalian semaksimal mungkin. Jadi aku bakalan nulis A, B, C, D, E di kertas gitu ya. Dan karena kita itu kalau pakai komputer, UTBK-nya pakai komputer kan nggak bisa nyilang-nyilangin eliminasi pilihan gandanya kan. Aku biasanya nyilang-nyilangnya tuh di kertas gitu. Dan ini A, B, C, D-nya ini tuh bisa dipakai terus berulang, nggak cuma buat satu soal. Terus yang selanjutnya, yang keenam adalah kalian harus siapin strategi SBMPTN kalian. Coba kalian cari tahu daya tampung universitas atau fakultas atau jurusan yang kalian pengenin. Nah kalau misal aku ya di tahun 2020 aku cari tahu nih daya tampungnya FKUI itu lewat jalur SBMPTN berapa, terus lewat jalur SIMAK UI berapa. Selain aku memperjuangkan FKUI, aku juga cari-cari nih cadangan yang lain. Aku juga kebetulan mempersiapkan untuk FKUNER, jadi aku juga cari tahu daya tampungnya berapa. Bukan hanya SBMPTN tapi ujian mandiri juga aku cari. Nah selain itu aku juga kayak mempersiapkan ujian-ujian mandiri yang lainnya gitu. Jadi supaya kita nggak terpatok di UTBK doang gitu loh. Kita harus punya backup plan kalau misal kita nggak diterima di SBMPTN. Nah selain itu yang bisa aku saranin buat kalian adalah, kan sekarang tuh udah deket sama UTBK-nya ya, kalian udah sering tryout kan. Kemungkinan besar beberapa tryout terakhir itu sudah bisa mendefine seberapa siap kalian untuk UTBK. Dan dari nilai tryout itu kalian bisa kayak kira-kira pilihan ini kira-kira terlalu tinggi atau enggak ya. Dengan nilai segini, dengan nilai tryoutku, dengan kemampuanku yang segini, kira-kira bisa nggak ya diterima di ini gitu kan. Kalau saran aku ya, sebenarnya ini tuh terserah kalian. Kalian mau yang realistis atau yang mau idealis gitu kan. Kalau aku sendiri pilihan satu itu adalah pilihan yang mimpiku, bener-bener mimpiku, dan yang pilihan dua itu adalah pilihan yang emang sekiranya aku bisa masuk gitu loh. Bukan menggampangkan seakan-akan pilihan dua itu gampang dimasuki ya, tapi kira-kira yang aku bisa aman masuk di situ gitu. Nah yang terakhir, yang ketujuh adalah kalian jangan lupa untuk tahu diri. Kalian boleh bermimpi tapi jangan terlalu percaya diri. Pejuang PTN itu banyak banget se-Indonesia, dan nggak semua peserta UTBK itu mengikuti tryout yang kalian ikutin. Jadi perankingan pada tryout itu nggak mendefine, tidak menggambarkan sebagaimana persaingannya waktu hari H. Jadi yang aku bisa tekenin sekali lagi adalah persiapkan UTBK kalian sebaik-baiknya, karena ini udah deket banget. Jangan ditinggalin, jangan lengah. Aku tahu rasanya jenuh banget, dan jangan lupa selain mengusahakan gitu ya, belajar dengan giat, kalian juga perlu untuk mengejar jalur langit deh, jalur Tuhan itu. Kalian harus deketin lah yang sama ngasih rejeki, oke? Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang sama-sama pejuang UTBK. I hope you guys have a very nice day, and I'll see you guys soon. Dadah!